syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan keridhaan-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam mata pelajaran akidah halal. Yang salah satunya untuk materi sekarang ini adalah meneladani kisah Nabi dan Rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita beberapa kisah Nabi dan Rasul di dalam sebuah kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang mana salah satu hikmah dari adanya kisah keteladanan tersebut yaitu menjadi suatu panutan bagi orang-orang yang beriman untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sekarang ini adalah meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana kisah Nabi dan Rasul itu menunjukkan kepada kita salah satu wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhi larangannya. Dan mematuhi segala perintahnya. Yaitu bagaimana dengan menjauhi suatu larangannya? Ketika ada suatu larangan bagi orang muslim ketika berpuasa, yaitu tidak boleh makan dan minum di siang hari. Itu salah satu wujud penghambaan. Kemudian ada mematuhi segala perintahnya seperti rukun iman, itu seperti itu. Itu adalah mematuhi larangannya seperti zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mencapai salah satu muslim yang kafah itu adalah adanya satu, yaitu taubat. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai suatu muslim yang kafah. Taubat ini adalah pengertiannya yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah melakukan suatu dosa tertentu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ikhlas. Ketika kita melakukan suatu ibadah, kita itu harus didasari dengan rasa hati yang ikhlas. Tidak karena ingin sesuatu, itu ikhlas. Kemudian yang ketiga itu adanya suatu syukur. Nah, untuk syukur ini seharusnya kita selaku manusia yang diberikan penglihatan, pendengaran, kemudian alat raba dan lain sebagainya, kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak bisa melihat dan lain sebagainya itu, kita akan merasa kehilangan seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini adanya sikap ketergantungan kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu adalah salah satu nabi yang sangat kaya raya. Beliau memiliki beberapa macam hewan ternak seperti keledai, unta, kambing dan lain sebagainya. Beliau juga adalah nabi yang sangat baik, suka memberi kepada orang seperti fakir miskin itu. Nah, dengan kekayaannya tersebut, Nabi Ayub tidak menjadi salah satu manusia yang sombong. Malah ketika kekayaannya meningkat, Nabi Ayub semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bukannya ketika kekayaan meningkat, namun keimanannya menurun. Nah, Nabi Ayub tidak seperti itu. Untuk sikap ketergantungan ini, Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan hewan ternaknya, kemudian anaknya, istrinya,
dan diberi suatu cobaan oleh Allah, beliau masih bergantung kepada Allah, masih menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena ketika kambing, hewan ternak tadi menghilang, anaknya menghilang, kemudian harta bendanya menghilang, itu beliau menyadari bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, seperti itu. Nah, ini adalah sifat ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya larangan mengingkari janji wala tahwas, seperti itu. Nah, dari kisah Nabi Ayub tadi adanya larangan mengingkari janji, itu adalah keteladanan Nabi Ayub, yang mana ketika beliau berdoa kepada Allah, ketika itu Nabi Ayub sedang diberikan cobaan seperti penyakit, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika saya sembuh, saya akan memukul istri saya sebanyak 100 kali. Karena ketika itu Nabi Ayub sedang sakit, kemudian istrinya itu meninggalkan Nabi Ayub. Nah, dengan tadi beliau berdoa, maka itu merupakan salah satu janji. Janji itu harus ditepati karena itu merupakan suatu perjanjian yang mana ketika janji itu tidak ditepati, maka itu menjadi dosa, seperti itu. Diambil dari kisah Nabi Ayub tadi, bahwasanya ketika Nabi Ayub sudah sembuh, kemudian istrinya kembali, Nabi Ayub pun berpikir kembali ketika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Namun Allah menurunkan suatu ayat, kalau nggak salah, Allah berfirman, ambillah lidi sebanyak 100 kali untuk menjadikan pukulan itu menjadi 100 dalam 100 lidi, seperti itu. Kemudian Nabi Ayub pun memukul istrinya sebanyak 1 kali, namun dengan 100 lidi, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adanya kesabaran dalam menghadapi ujian. Nah, dilihat dari kisah Nabi Ayub tadi, bahwasanya Nabi Ayub ini ketika beliau dicoba kehilangan anaknya, istrinya, kemudian hewan ternaknya, Nabi Ayub masih sabar dan masih memiliki ketergantungan kepada Allah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kisah teladan yang harus diikuti oleh umat manusia semuanya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think I can fly, think I can fly when I'm with you. My arms are wide